Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Celia dengan NIM 11920600032, kelas A semester 5 Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum alat indera pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Dasar teori. Alat indera manusia merupakan alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga sebagai panca indera yang terdiri dari 5 indera. Indera penglihat, mata, indera pendengar telinga, indera pembau atau pencium hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba kulit. Panca indera dalam Islam merupakan salah satu aliran epistemologis yang diakui. Hal ini karena panca indera merupakan kemampuan yang dimiliki manusia serta didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panca indera merupakan salah satu sarana manusia untuk dapat mengetahui adanya warna, bunyi, rasa manis dan pahit, suhu dingin dan panas, hingga keras dan lembut suatu benda dapat diketahui melalui panca indera. Alat indera penglihatan adalah mata, terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata, serta alat tambahan mata, yaitu alis, kelopak mata, dan bulu mata. Bagian-bagian pada mata ini berfungsi melindungi mata dari gangguan lingkungan. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, kelopak mata melindungi mata dari benturan dan bulu mata, melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Alat indera pengecap adalah lidah, merupakan indera pengecap yang dapat merasakan semua makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Semua makanan atau minuman memiliki rasa yang dapat dirasakan oleh lidah, contohnya pahit, manis, dan asin. Bagian lidah yang memiliki bintil disebut papila adalah ujung saraf pengecap. Setiap bintil saraf pengecap mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letak pada lidah. Selanjutnya, alat indera penciuman adalah hidung, berfungsi untuk mengenali suatu lingkungan sekitar dan juga aroma. Serabut saraf penciuman itu terdapat pada bagian atas laput lendir hidung, fungsinya untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Dan selanjutnya ada alat indera kulit, yaitu memiliki fungsi sebagai alat indera peraba, alat pelindung tubuh dari proteksi dan alat pengatur suhu tubuh. Kulit tersusun dari 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Kulit manusia terdapat beberapa reseptor yang memiliki fungsi berbeda-beda. Telinga sebagai indera pendengaran yang menerima rangsangan berupa suara atau fonoreseptor telinga berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar, selain itu juga sebagai alat keseimbangan. Tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui bintik buta dan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah kertas HVS dan kertas kalender, piring kecil, pisau, gunting, tusuk gigi, penggaris, double tip, spidol, dan bahan yang digunakan adalah jahe dan apel. Cara kerja yang pertama adalah sediakan kertas HVS dan kertas kalender 3x14 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Lalu tempelkan kertas HVS menggunakan double tip dengan kertas kalender. Peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 30 cm di depan mata, tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Kemudian, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 30 cm di depan mata. Pusatkan pandangan mata kanan pada titik dan mata kiri ditutup.
Luruskan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Tutup mata, pasang penjepit pada hidung menggunakan tangan, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel dan jahe ke dalam mulut. Kunyah pelan-pelan, tentukan jenis makanan yang dimakan. Yang pertama, masukkan terlebih dahulu apel, kemudian yang kedua jahe. Selanjutnya, tutup mata, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut, kunyah pelan-pelan, tentukan jenis makanan yang dimakan. Selanjutnya, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan jahe ke dalam mulut, kunyah pelan-pelan, dan tentukan jenis makanan yang dimakan. Tabel hasil pengamatan. Frekuensi percobaan pertama, kedua, dan ketiga, mata kanan ditutup. Jarak pada waktu tanda positif hilang, 7 cm. Jarak pada waktu tanda positif tampak kembali, 13,5 cm. 5,5 cm dan 15 cm, 7 cm dan 13,5 cm. Jumlahnya, jarak pada waktu tanda plus hilang adalah 19,5 cm dan jarak pada waktu tanda plus tampak kembali 42 cm. Rata-rata, frekuensi percobaan 1, 2, dan 3 pada mata kanan yang ditutup 6,5 cm dan juga 14 cm. Kemudian, frekuensi percobaan 1, 2, dan 3 pada mata kiri yang ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang 5 cm, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 16,5 cm. Percobaan kedua 7 cm dan 15 cm, percobaan ketiga 7,5 cm dan 14 cm. Jumlah jarak pada waktu tanda positif hilang 19,5 cm dan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 45,5 cm. Rata-rata jarak pada waktu tanda positif hilang 6,5 cm dan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 15,1 cm. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, praktikum alat indera untuk mengetahui bintik buta yang dilakukan oleh Elsa Celia, titik buta pada mata merupakan daerah visual di otak yang tidak mendapatkan informasi dari mata, yakni daerah yang berhubungan dengan kurangnya deteksi cahaya dari sel fotoreseptor, di mana saraf optik pada retina karena tidak adanya sel yang mendeteksi cahaya pada cakram optik, maka ada bagian dari bidang visi yang tidak terlihat. Pada mata kiri dan mata kanan memiliki perbedaan bintik buta pada jarak tertentu. Tanda titik terlihat dan pada jarak tertentu tanda titik tidak terlihat. Hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari titik itu jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Dan sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari titik jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka titik dapat dilihat. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan bertambahnya jarak bintik buta pada seseorang. Berdasarkan tabel hasil pengamatan kedua, frekuensi percobaan yang pertama, pada buah apel dengan kondisi mata tertutup, tercium sedikit bau apel ketika dimasukkan ke dalam mulut, rasanya manis dan teksturnya sedikit keras. Kemudian jahe, saat dimasukkan ke dalam mulut, tercium bau yang ditimbulkan dari jahe. Setelah dikunyah, tekstur kasar, rasanya pahit dan panas di lidah, ketika ditelan hangat menempel di tenggorokan. Kemudian, yang kedua, mata dan hidung tertutup. Pada buah apel, tidak tercium bau ketika dimasukkan ke dalam mulut, teksturnya sedikit keras, rasanya tidak terlalu manis. Kemudian pada jahe, tidak tercium bau ketika dimasukkan ke dalam mulut, terasa panas di lidah, dan rasanya tidak terlalu pahit. Pada jahe, ketika posisi mata ditutup, terdapat rasa yang jelas, yaitu pahit, dan sensasi panas di lidah. Kemudian ketika mata ditutup dan hidung ditutup, rasa pada jahe tidak terlalu pekat.
tetapi sensasi panas di lidah tetap terasa. Lalu percobaan pada buah apel, ketika mata ditutup, rasa apel terasa manis dan aromanya tercium. Sementara pada saat mata ditutup dan hidung ditutup, rasa apel tidak terlalu terasa manis dan juga tidak tercium baunya. Hal ini terjadi karena hubungan indera pembau dan pengecap saling bergantungan. Rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Ketika indera pembau atau hidung tidak berfungsi, maka aroma makanan yang sudah masuk ke dalam rongga mulut tidak terdeteksi oleh sensor saraf yang masuk ke otak. Inilah yang membuat seolah makanan tidak memiliki rasa atau kehilangan rasa. Pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, tanda positif pada percobaan ini adalah sebagai penentu atau untuk mengetahui titik buta pada mata seseorang. Yang kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, pembiasan cahaya dari titik itu jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik, dan sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari titik jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka titik dapat terlihat. Ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tidak ada hubungan antara titik buta dengan buta warna karena buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu juga, buta warna bisa terjadi akibat faktor genetik. Yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawab, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada hubungannya dengan percobaan yang dilakukan karena bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Yang kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah menebal atau menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Jadi, dalam percobaan ini mata melakukan akomodasi karena otot silindris berkontraksi sehingga objek yang dapat difokuskan pada retina. Yang keenam, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawab, peran kacamata adalah sebagai alat bantu untuk melihat. Pada lensa kacamata yang cekung untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Dapat disimpulkan dari praktikum yang sudah dilakukan, alat indera mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Alat indera memiliki fungsinya sendiri, contohnya adalah mata. Titik buta pada mata seseorang berbeda-beda berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan pada alat indera pembau dan pengecap memiliki peran yang berbeda tetapi berhubungan satu sama lain. Jika indera pembau tidak berfungsi, maka indera pengecap juga berpengaruh yang akibatnya makanan yang dimasukkan ke dalam mulut tidak memiliki rasa. Sebaliknya, jika alat pembau berfungsi, maka makanan yang dimasukkan ke dalam mulut bisa terasa dan aromanya pun tercium.